gitu. Sebetulnya kan pengetahuan itu sifatnya netral ya. Mau dia di dunia atau akhirat, ya semuanya itu netral. Namanya pengetahuan agama ya sifatnya netral, pengetahuan duniawi juga sifatnya netral. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya kita tuh ngajar ngaji dengan ngajar matematika, karena dua-duanya juga pengetahuan gitu. Kalau kita ambil sudut pandang itu tentu tidak akan terjadi kegalauan gitu Ustaz. Keren. Pertanyaannya bagus. Nah, fakta di masyarakat itu mengkotak-kotakan. Ya. Seandainya tidak mengkotak-kotakan, artinya kalau semua sudah mengerti hakikat sama aja. Secara hakikat kan semuanya sama. Beda nanti kalau sudah berhubungan dengan syariat fakih jadinya. Karena manusia itu wajibnya apa, maka itu menjadi wajib. Manusia betulnya apa, fakih, jadinya begitu. Kalau hakikat kan sama. Selama dia betul ya maka dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan apapun termasuk karyawan. Karyawan meskipun tidak mengajarkan agama, kalau dia dapat penghasilannya bisa menjadi seorang hamba yang baik. Pekerjaan itu sudah jadi baik. Secara hakikat begitu, bedanya kan syariatnya. Oh ini karyawan umum, bukan karyawan agama kan begitu. Maka ada kementerian umum, ada kementerian agama, itu kan begitu. Ada SD negeri, ada SD Islam kan begitu. Dan setelahnya begitu. Jadi mengkotak-kotakan itu keniscayaan. Lah kenapa keniscayaan itu masih tetap ada? Karena tidak semua orang itu bisa level hakikat. Level hakikat itu level terbatas, limited edition. Jadi tidak semua orang, jarang orang bisa paham hakikat. Yang mudah dipahami oleh semua orang adalah memang syariat. Maka syariat ini perlu standar syariat. Standar syariat jadi oke, diterjemahkan jadi oke. Nah, kewajiban ilmu berdasarkan kewajiban yang harus dia lakukan. Maka kalau hanya sekedar kebutuhannya adalah beli dan pembelian, maka ilmu matematika yang konstantan dia tidak wajib. Wajibnya adalah ngerti bayarnya berapa, susunya berapa, biar tidak terjadi hak-hak yang terbeli. Nah, karena keniscayaan. Nah, keniscayaan itulah yang menyebabkan pelaku dakwah itu seolah-olah tidak boleh diangkat-angkat. Karena angkat-angkat dianggap cenderung kurang ikhlas. Padahal munculnya fikih keharaman itu karena mendorong. Karena angka-angka itu menyebabkan karena angkanya tidak muncul, karena angkanya terlalu sedikit tidak dilakukan, jadinya proses tidak dijalankan. Karena ada resiko itu, maka muncullah kaidah pengharaman. Nah, itu loh munculnya kaidah itu. Ada sebabnya. Sehingga ketika program itu berjalan, sebenarnya juga perlu diharamkan itu. Maka pengharaman itu bagi orang yang dikhawatirkan, maka butuh diharamkan. Bagi orang yang tidak khawatir, sebenarnya tidak perlu. Nah, gitu. Orang diberi hukuman itu karena biar dia tidak melanggar. Maka orang yang selalu berniat tidak pernah melanggar itu sebenarnya tidak perlu ditaruh-taruh. Di sana hukumnya begitu. Jadi intinya kenapa perlu kotak-kotakan? Karena secara kadar kemanusiaan itu level berpikirnya perlu kotak-kotak. Makanya selalu ada motif baju kotak-kotak. Iya, gitu. Salah. Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada satu pertanyaan lagi? Oke, silakan. Aku masih ada. Boleh geser namanya. Terima kasih Ustaz. Saya tertegun atas semua penjelasannya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz dan semuanya. Kalau boleh Ustaz, apakah bisa kami diberikan tips untuk
Qawiyul Jism, karena saya melihat Ustadz itu bagaimana kiprahnya dari berbagai macam TPQ. Ustadz, saya tidak pungkiri memiliki semangat yang sangat Masya Allah, dan memberikan dedikasinya untuk para ustazah itu membuat saya termotivasi juga. Semoga suatu saat nanti saya bisa seperti Ustadz juga. Nah, apakah Ustadz saya bisa mendapatkan tips dari Ustadz tentang Qawiyul Jismi ini agar bisa memaksimalkan untuk 10 sifat ini? Harapannya mungkin bisa juga menjadi orang yang bermanfaat. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Nah, tipsnya itu memang butuh latihan. Cuma satu aja, latihan. Semua itu butuh latihan saja. Seperti titis itu butuh latihan. Muhasabah butuh latihan. Semangat belajar butuh latihan. Untuk terus memperbaiki diri butuh latihan. Termasuk dari muhasabah satu persatu, tiap orang itu perasaannya beda-beda. Tiap orang perasaannya beda-beda. Coba 1 sampai 10 ini yang paling bermasalah yang gimana? Apa ada itu paling bermasalah malah merenang. Malah jadi sekarang itu paling bermasalah merenang itu. Kalau saya lagi nggak pernah ada masalah, dari dulu ngaji udah dapat itu semua. Tapi yang paling berat itu merenang karena itu. Malah sekalian terjadi hidung Arab itu malah gak pernah mempermasalahkan. Gitu. Nah terus misalkan tentang Qawiyul Jismi misalkan, orang peduli pada kesehatan ini ya orang beda-beda rasanya. Coba kalau dokter, terus anaknya dokter, wah peduli kesehatan itu nomor 1. Nomor 1. Nah, cukup latihan saja dan setelah mau melatih adalah selalu mau untuk belajar. Cukup ini aja. Mau belajar dan terus berlatih dan cukup tipsnya sederhana itu. 8 aja belajar terus berlatih, belajar terus berlatih. Kenapa? Karena mikir itu butuh belajar dan berlatih. Merasakan juga butuh belajar dan berlatih. Niat untuk memperbaiki diri juga butuh pelatih. Kritis butuh latihan dan berlatih. Mudah-mudahan tips sederhana cukup mau latihan dan belajar ini nanti bisa peka sama 10 hal ini. Kemudian apa yang membuat kita itu lebih baik. Contoh seperti ini misalkan. Kunci dari segala sesuatu terencana dan tersusun sebaik baik itu adalah paham prioritas. Kuncinya itu di sini. Jadi orang kalau paham prioritas dia nggak terjebak sama perkara yang tidak penting bagi dia. Orang ini tidak cukup dimotivasi, tetapi paham prioritas. Prioritas saya itu sekarang sedang apa loh sebenarnya? Mahasiswa kuliah. Prioritas sebagai apa loh? Sebagai suami yang memberikan nafkah. Sebagai anak belajar. Nah, itu kan prioritas. Sebagai guru pengajar. Nah, itu kan prioritas ini yang diterjemahkan dalam 24 jam. Fakihnya dia juga sebagai pribadi maupun orang yang punya peranan tugas itu. Nah, ini saja tiap orang beda-beda. Jadi ini kelanjutannya mesti nafsi-nafsi, fardun pribadi-pribadi mesti. Sebelum mau sopan itu akhirnya jadinya fardun pribadi-pribadi. Termasuk beragama itu nanti ujungnya adalah pribadi-pribadi. Ini yang menyebabkan makanya muncul namanya makom. Ada level-level. Tiap pribadi itu tidak bisa disamakan. Mesti ada levelnya beda. Kecerdasannya, perasaannya, semangatnya, terbukanya, ngeyelnya, nah kira-kira begitu sudah. Baik, melanjutkan pertanyaan yang tadi terkait dengan tips tadi. Jadi yang disampaikan Ustaz Bagan terus berusaha terus berproses. Nah mungkin yang beliau ingin tanyakan itu dalam Qawiyul Jismi itu seperti apa Ustaz? Misalnya menjaga kebugaran tubuh atau dari makanannya mungkin ke situ ya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. Kita dengan menjaga kebugaran dan lainnya itu terkait dengan jasad kita. Sehingga Pak ini bisa aktif mengurusi sekian banyak TPQ dan mungkin tidak hanya
Ya, kesehatan menurut ahli kesehatan itu makan teratur, istirahat teratur, olahraga teratur. Perlu kami pikiran teratur, hatinya teratur, keuangan teratur. Sebenarnya buahnya supaya teratur kuncinya itu teratur semua. Karena apa ya? Makan teratur itu juga banyak hal yang tidak teratur orang lain. Dari pasien di masa sempurna, belum dari selera, lewat selera gimana angel, belum dari sariawan nulis angel, semacam itu. Memang teratur itu. Belum yang sedang kelebihan BB, berat badan dan seterusnya. Semakin makan semakin berat hidupnya pasti. Itu berbeda. Nah kemudian caranya macam-macam, pikirannya macam-macam, jumlah tidur macam-macam. Kebanyakan tidur juga bagus, kurang tidur juga bagus. Itu baru makan teratur istirahat teratur, termasuk tidak terlalu kecapean atau kecapean bagi dia malah membahagiakan. Ya macam-macam ini. Nah kemudian yang terakhir itu tadi apa? Olahraga teratur ini yang paling menantikan. Seolah-olah orang berolahraga itu tidak dapat pahala. Seolah-olah dari dalil diatur kurang kuat, terus dalilnya harus ada letter of thanks. Mana dalilnya badminton? Udah di bulan itu tidak pernah ada bahasa Arab badminton, baca susah di bahasa Arab kan badminton itu. Suratul Qaf, Suratul Qadam, sepak bola. Suratul Qaf ya Qaf ambil undang-undang angel, tak lekok bahasa Arabnya ini. Angel badminton bahasa apa aja angel kalau dicari dalil dari kajian untuk melegalkan bahwa badminton itu tidak pahala. Nah karena seperti itu olahraga tidak wajib. Maka menurut saya ahli-ahli agama berat badannya kurang seimbang. Menurut saya saya mulai laki-laki tapi seperti orang hamil. Itu kan dari sisi teori kesehatan loh ya. Itu pola makan dan pola olahraga dan pola istirahat. Ini. Saya tanya sama dokter. Saya tidak bermaksud mengurangi rasa hormat sama yang perutnya diri. Saya takut juga punya diri karena dianggap gagal mobilisasi muasafatnya tanah dia berbeda. Kok kenapa? Dan tidak mau dianggap mobilisasinya gagal. Nah biasanya makan banyak, tidur banyak, olahraga kurang. Siap-siap bibir naik, berat naik. Karena naik level berat, kalau naik berat badan apa? Alhamdulillah. Jelas gitu, jadi kita seimbang antara makan, istirahat, sama olahraga. Nah ternyata tipsnya beliau begitu. Kalau tadi mulai lebar, aku mulai lebar, nggak seimbang. Karena sekarang itu generasi rebahan, sinar rebahan. Jadi santai-santai karena banyak teknologi. Baik, karena waktunya sudah cukup, ada pantun terakhir buat kita semuanya. Raja Dangdut Haji Romayana, Ratu Dangdut Elvi Sumaisi. Kita lanjut setelah isoma. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi Kurniawan. Baik, untuk selanjutnya kita isoman, istirahat, sholat, makan. Bagi yang mau makan dulu bisa ke ruangan sebelah untuk mengambil konsumsi. Dan bagi yang ingin melaksanakan sholat, ada sholat juga di sebelah kanan. Silakan. Terima kasih. Kesehatan. Kita bersyukur, thank you. Sudah semangat dari pagi. Kalau Tio, saya suka.
Dapat hadiah dong.